Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mendemokan eh, sistem inventory, yaitu memiliki dua user, yaitu pemilik dan kasir. Dan untuk yang pertama kita login sebagai pemilik atau adminnya. Di tampilan home pemilik ini terdapat jumlah satuan, jumlah barang masuk, dan jumlah barang keluarnya. Ada menu home, user, satuan, barang, transaksi, dan stok. Yang pertama kita masuk ke menu user. Ini ada 3 user. Cara menambahnya kita klik icon plus. Lalu kita pilih role usernya. Lalu foto usernya, nama lengkap, email, nomor telepon, username, dan password. Lalu klik tambah data. Untuk edit user, tinggal kita klik icon pensil, lalu kita edit datanya. Dan untuk hapus yaitu klik icon trash atau kotak sampah. Lanjut di menu selanjutnya yaitu menu satuan. Satuan ini ada piece, lusin, dan box. Kita juga bisa menambahkan nama satuannya, lalu klik tambah data. Lanjut di barang. Ini kita menginputkan nama-nama barang yang ada di toko atau di gudang kita. Caranya kita klik icon plus, lalu kode barang ini otomatis tercetak oleh sistem. Lalu kita masukkan foto barang, masukkan cangkir, harga belinya misalkan 5.000, kita jual 7.000. Harga promo misalkan jika ada promo itu 6.000 misalkan, ini per piece misalkan. Terus klik tambah data. Yuk kita coba tambah lagi. Nah, ini otomatis. Jelas misalkan harga belinya 12.000, dijual 14.000, lalu jika ada promo dijual di 12.500. Contohnya misalkan lusin, lalu klik tambah data. Di sini juga kita bisa melihat barangnya, detail barangnya, terus edit data barang, dan menghapus barangnya. Lanjut, setelah kita menginputkan data barang, kita lanjut ke transaksi. Nah, di bagian pemilik ini atau si admin itu menginputkan barang masuk yang masuk ke dalam toko atau ke gudang. Kita klik icon plus. Lalu misalkan di sini ada barang masuk cangkir 2, kita klik aja 2, lalu gelasnya misalkan 1. Lalu klik icon keranjang, lalu view chart di sini. Lalu selanjutnya klik checkout. Nah, maka barang masuk itu terinput di dalam sistem. Kita juga dapat melihat detail barangnya. Terus kita juga bisa mengedit, jumlahnya 2 tadi. Terus dan menghapus. Nah, selanjutnya di stok. Karena belum ada barang keluar, jadi barang masuk 2, barang tadi kita inputkan cangkir masuk 2, terus gelas masuk 1, sedangkan belum ada barang keluar, maka total stoknya jumlahnya ada 3. Lanjut kita ke user kasir.
Nah, di sini di halaman home kasir itu terdapat data absensi. Itu ketika kasir mulai login itu masukkan saldo awal misalkan 500.000, lalu klik masuk sebagai tanda dia jam masuk ke sistem atau dia mulai bekerjanya. Seperti ini. Saldo awal 500, jam masuknya ini, jam pulang karena belum pulang, nanti ketika si user ini pulang maka tinggal klik button pulang. Nah, untuk mencetak laporan slip kasir itu ada di icon print ini. Nah, icon ini sudah terhubung dengan printer Bluetooth. Misalkan kita demokan, kita klik, lalu klik print. Nah, nanti sistem akan mencari printer Bluetooth terdekat. Nah, ini misalkan, lalu kita klik, maka akan tercetak nanti nama user, jam masuk, jam pulang, serta saldo awal dan di total masuk itu ada berapa dan saldo akhirnya. Selanjutnya kita coba di menu transaksi. Ini adalah transaksi barang keluar. Jika ada orang beli lalu kita inputkan, misalkan keluar cangkir 1, misalkan cangkir 1 terus gelas 1 misalkan. Lalu kita klik icon keranjang. Nah, ini jenis pembayarannya. Itu bisa cash, debit atau kris. Misalkan kita cash, lalu view chart. Nah, untuk mencetak struk dan menyimpannya, kita klik print and save data. Nah, ini juga terhubung dengan printer Bluetooth. Jadi nanti akan menampilkan jenis barangnya, satuannya, jumlahnya berapa, total harganya berapa. Lalu selanjutnya kita klik kembali. Nah, untuk riwayatnya kita klik ke menu riwayat tadi. Nah, ini jadi ada cangkir dengan nomor nota sekian, harga 7.000, jumlahnya 1, jadi totalnya 7.000, jenis pembayarannya cash. Dan untuk mencetaknya kita dapat mengklik icon print. Dan ini juga terhubung secara otomatis dengan printer Bluetooth terdekat. Jadi jika ada banyak printer maka dapat pilihan beberapa printer. Lalu klik. Nah, maka secara otomatis akan mencetak. Lalu klik kembali. Nah, setelah itu ketika si kasir ini pulang atau selesai, nah, di sini kan kelihatan nih total masuknya berapa. Jadi saldo akhirnya menjadi 521. Nah, lalu ketika sebelum user logout atau menyelesaikan pekerjaannya, lalu klik pulang. Nah, di sini maka jadi ada saldo awal yang di bawah tadi 500, terus masuk pada jam 20.38, terus pulang pada jam 41.40. Ada transaksi masuk nih, sejumlah 21.000. Ini dari sini tadi. Nih, 21.000. Jadi totalnya 500 ditambah dengan 21.000 menjadi 521.000. Lalu ketik print. Lalu klik kembali. Nah, setelah itu si kasir bisa mengakhiri atau logout dari sistem. Nah, untuk kembali ke rule pemilik tadi, si pemilik juga dapat mencetak riwayat transaksi di sini. Transaksi. Nah, ini tadi juga bisa mencetak dan sudah terhubung dengan printer Bluetooth terdekat.
lalu klik kembali. Nah, lalu kita coba ke menu stok seperti ini. Jadi ada tadi kita di menu pemilik tadi menginputkan cangkir 2, jumlahnya 2, terus gelas jumlahnya 1, ada 3 totalnya. Terus di menu kasir tadi ada transaksi barang keluar, yaitu cangkir 1, gelas 1. Jadi totalnya 2, jadi totalnya cangkir 1, gelas 0. Atau stoknya habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.